Nah, ini masuk materi yang kedua, yaitu tentang chart-chart. Kalau di materi sebelumnya, kita bisa ngejawab siapa orang yang bertanggung jawab, siapa peran-peran ininya, terus kayak apa projectnya dan apa aktivitasnya. Kalau di sini kita fokus ke kapan project itu dimulai, terus dan biayanya berapa gitu. Ini ada dua chart. Yang pertama ada Gantt chart, ini fokus ke tanggal-tanggal gitu. Yang kedua ada expense chart. Expense chart bagi dua, ada periodik sama kumulatif gitu. Kalau yang periodik dia nanyain di tanggal 1 sampai tanggal 15 udah keluar berapa duit ya, di tanggal sekian sampai sekian udah keluar berapa duit ya gitu. Tapi kalau yang kumulatif dia dijumlahin terus. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 udah keluar berapa ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 udah keluar berapa ya, kayak gitu. Nah, lanjut. Caranya buat bikin Gantt chart dulu. Ini ada tabel identifikasi, biasanya kayak gini, dikasih harusnya ada, atau kalau nggak dikasih mungkin baca dari PBS atau gimana gitu. Ada kegiatan, ada waktu dimulai, waktu selesai, dan durasi, dan juga total biaya. Cara bacanya, kegiatan A ini dimulai dari tanggal 1 Januari, selesainya di tanggal 15 Januari, dengan durasi 15 hari, dan biayanya 20 juta, kayak gitu. Nah, cara bikin Gantt chart, garis horizontal itu adalah tanggal, garis vertikal adalah kegiatan. Jadi A, B, C gitu-gitu, ini adalah si tanggalnya. Dimulai dari kegiatan pertama, A. A itu kegiatan pertama. Kita bikin garis dari tanggal 1 sampai 15. Sepanjang 1 sampai 15 di aktivitas A. Set. Di atasnya tulis A dan kegiatan pertama, di bawahnya tulis durasinya berapa hari. Lihat dari sini, 15 hari, tulis 15 day. Lanjut, kegiatan kedua. Kegiatan B dari tanggal 15 sampai 1 Februari. Dari tanggal 15 sampai 1 Februari. Bikin garis di garis yang aktivitas B. Set. Tulis di atasnya huruf B dan aktivitas 2 atau kegiatan kedua gitu. Dan harinya. Begitupun seperti biasa yang continue. Nah, yang beda itu kalau ada yang paralel. Apa maksudnya paralel? Yang tanggal mulainya itu bareng. Kalau ini kan beda nih, 1 Januari, 15 Januari, 1 Februari. Nah, ini 1 Maret bareng nih, kegiatan D sama E dimulainya secara bersamaan. Ini namanya paralel. Cara bikin garisnya berarti bersamaan. Kegiatan D dan E yang startnya di tanggal 1 Maret ini kita bikin garis bareng nih. Nah, yang D itu 65 hari, yang E itu 24 hari. Kita bikin garis nih, mulainya bareng. Set. Nah, yang si D ini masih lanjut sampai sini, tapi yang E udah selesai di sini karena dia cuma 24 hari. Jadi stop si E, si D-nya masih lanjut karena sampai 65 hari kan. Hitunglah sampai tanggal berapa tuh. Di sini kalau gua nggak salah ngitung, si D itu selesai di tanggal 5 Mei, si E ya D itu 5 Mei, si E itu di 25 apa nih? 3 tuh Januari Maret ya. Bisa di 25 Maret gitu. Terus kita bagi dua. Karena di sini jadi dua golongan gitu. Yang pertama aktivitas 4 dulu. Aktivitas 4 terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan D dan E. Yang D-nya 24 hari, yang E-nya juga 24 hari. Nah, kegiatan 5-nya adalah sisa dari si D. Kenapa dibagi dua? Karena kalau misalkan dijadiin satu, nanti salah di sininya di si E-nya. Jadi dibagi dua nih. Si D yang dipotong karena D yang kepanjangan gitu. Jadi sisanya 41 hari untuk kegiatan D ini masuk ke aktivitas 5. Lanjut. Sekarang F. Dimulainya tanggal 5 Mei. 5 Mei sampai 5 Juni. Digarisin lagi kayak biasa ini. Nah, nanti yang GH ini karena paralel lagi, jadi bikinnya kayak tadi. Caranya sama. Harusnya sudah bisa dimengerti ya untuk yang bagian ini gitu. Terus sekarang kan kita udah tahu nih aktivitas-aktivitasnya, tanggalnya, chart-chartnya. Sekarang kita hitung total waktunya dulu, total durasinya dengan cara menjumlahkan yang ini, tapi nggak dijumlahkan semua. Yang paralel dipilih satu aja, ya dipilih yang paling panjang. Ini masuk ke hitungan, masuk hitungan, masuk hitungan. Nah, yang ini dipilih satu yang paling panjang, berarti pilih yang 65 aja, 24 coret. Ini masuk, nah yang ini pilih satu aja, mana di antara G sama H. Dipilih yang G, yang 15 coret. Jadi jumlahin lah sehingga total waktu proyek ini selesai adalah 183 hari begitu. Jadi yang dipilih yang paralel aja ya untuk menjumlahkan total durasi. Nah, buat total biayanya gimana? Kita ngitung apakah langsung dijumlahin semua? Ada caranya. Kalau untuk biaya A udah jelas dong. A itu berapa? Aktivitas pertama 20 juta. B aktivitas kedua 40 juta. C aktivitas ketiga 40 juta. Nah, yang ini nih aktivitas keempat. Gimana cara ngitungnya? Caranya sekarang gini. Si D itu untuk 65 hari 130 juta. Nah, di sini si D itu kan dibagi dua ya. 24 hari sama 41 hari ya. Kita hitung dulu biaya per harinya berapa? 65 hari 130 juta. Maka
satu hari berarti 130 dibagi 65. Dapatlah satu harinya adalah 2 juta untuk kegiatan D. Nah, karena udah dapat untuk yang si D per harinya ini 2 juta. Nah, sekarang untuk yang E-nya dulu. Yang E full. Ternyata dia di kegiatan 4 full. Berarti yang E untuk 24 hari biayanya 24 juta. Jadi yang E itu untuk 24 hari 24 juta, si D untuk 1 hari 2 juta. Nah, sekarang kita hitung dulu. 24 juta ini adalah biaya si kegiatan E. Nah, terus untuk kegiatan D yang ada di sini berapa hari nih? Nih yang di sini berapa hari? 24 hari kan? Ya udah. 24 dikali 2. 2 ini apa? 2 ini biaya per harinya 2 juta. Jadi 24 kali 2. Jadi 24 ditambah 2. Jadi 72 juta untuk kegiatan 4. Nah, sekarang untuk kegiatan 5. Untuk kegiatan 5-nya nih. Untuk kegiatan 5-nya D ini berapa hari? 41 hari ya. Ya udah. 41 dikali 2 juta. 2 juta dari mana? 2 juta dari mana? Ini biaya per harinya 2 juta. 41 kali 2 82 juta. Untuk kegiatan 4 72 juta, untuk kegiatan 5 82. Iya. Sekarang lanjut nih. Kegiatan yang 6 F. Udah jelas 100 juta. Nah, yang D sama H dihitung kayak tadi paralel lagi kan. Dihitung lagi dapatlah untuk kegiatan 7 50 juta, untuk kegiatan 8 30 juta. Terus totalin kegiatan 1 2 3 4 gitu. Based on kegiatan ya, bukan based on huruf. Jumlahin dapatlah 434 juta. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk proyek 183 hari adalah 434 juta. Ini buat yang si Gantt chart aja. Sekarang yang kumulatif, yang expense chart. Yang pertama periodik, yang kedua kumulatif. Buat yang periodik, ini biayanya emang udah based on dari si Gantt chart. Tapi dia biaya fokusnya. Yang sininya adalah tanggal, yang sininya adalah biaya. Dari tanggal 1 sampai 15 nih, 1 sampai 15 ada aktivitas 1. Tadi aktivitas 1 biayanya berapa? 20 juta. Berarti aktivitas 1 sampai 15 nih, tuh 20 juta. Sekarang di tanggal 15 sampai 1 ada kegiatan 2 nih. Nih. Kegiatan 2 berapa biayanya? 40 juta. Dimasukin 40 juta. Begitupun seterusnya, dibikin gitu. Nah, terus sekarang yang kumulatif. Caranya cuma dari sini dijumlahin. Dari tanggal 1 sampai 15 di 20 juta. Tetap digituin ya. Dari tanggal 15 sampai tanggal 1 berarti 20 juta ditambah 40 juta. Berapa? 60 juta. Dibikin garis titik 60 juta. Sekarang 60 juta ditambah 72 juta. Ada di berapa nih? Gitu-gitu pokoknya dijumlahin lah. Sampai akhirnya 434 juta. Ada di ujung kegiatan gitu. Sama kan hasilnya 434 juta gitu. Jadi kalau salah berarti ada salahnya tuh. Nah, ini kalau tanya ini apa maksudnya 40 panjang banget itu? Karena biayanya sama-sama 40 juta nih untuk kegiatan B sama C kan sama-sama 40 juta ya. Jadi ini kayak seolah panjang banget, kenapa? Ya ini ada 2 kegiatan gitu loh. Udah sih buat Gantt chart, periodik sama kumulatif selesai.